Seorang bintang tenar bertabur ribuan kilowatt cahaya lampu konser, kilatan blitz, selalu jadi highlight, tetapi bisa turun ke bawah, ke kampung, lesehan, kaki isi, badan telanjang, makan papeda, dan sanggup melayani orang lain dengan pekerjaan rendah. Itulah Glenn Fredly Deviano Latui Hamalo. Glenn lahir di Jakarta 30 September 1975. Masa kecil hingga dewasa dilalui di ibu kota. Meskipun ayah bunda asli Maluku, Glenn benar-benar tumbuh sebagai anak Jakarta. Tragedi Maluku 1999 membuat Glenn terpukul. Dia bukan saja prihatin lalu melibatkan diri untuk proses perdamaian. Glenn juga berjuang menjadi Maluku sejati. Banyak cara dilakukannya untuk tidak kehilangan jati diri sebagai anak Maluku. Berikut ini beberapa rahasia kecil yang jarang terpublikasi berdasarkan pengalaman jalan bersama media online Maluku Post dan seniman Glenn Fredly pada berbagai kesempatan. Pertama, air mata tumpah di Tulehu. Sebelum riset dan syuting film Cahaya dari Timur Beta Maluku dilakukan, Glenn lebih dulu melakukan asesmen ke Tulehu. Selain bertemu dengan Sani Tawainela, Glenn juga pergi bertemu Raja Tulehu, John Ohorela. Raja Ohorela berkisah, Tulehu sempat menjadi tertutup karena peristiwa 99. Ia lantas membawa tim sepak bola Tulehu ke Hulaliu. Di sana berlangsung pertandingan persahabatan Tulehu versus Hulaliu. Setelah itu, tim sepak bola Hulaliu juga datang ke Tulehu bermain bola di lapangan Matawaru. Hulaliu itu sarane, katong Tulehu ini salam, tetapi Hulaliu dan Tulehu itu saudara gandong, kata Raja Ohorela. Mendengar kisah itu, Glenn tidak tahan. Dia menangis di hadapan Raja Ohorela. Luar biasa Bapak Raja, sepak bola untuk perdamaian, ujar Glenn dengan suara parau dan mata basah. Kedua, minum air sumur. Glenn bermarga Latui Hamalo dan semua orang Maluku tahu persis dia anak negeri Porto Saparua. Akan tetapi, Glenn juga punya garis keturunan dari marga Noya di Hulaliu. Ketika Glenn melakukan perjalanan pulang ke kampung Hulaliu untuk pertama kali, dia menemukan silsilah dirinya di Hulaliu. Glenn juga diantar ke sumur tua yang sudah direnovasi. Di sumur tua, Glenn mendapat penjelasan tentang sejarah sumur tersebut. Leluhur kita semua minum dari sini. Air di sini pernah diteliti ahli Institut Teknologi Bandung dan dinyatakan sangat layak sebagai sumber air minum, bebas dari material berbahaya, kata seorang kerabatnya. Glenn lantas mengambil jerigen potong yang dijadikan timba. Air dalam timba itu diminum beberapa teguk. Enak, kata Glenn singkat. Glenn lantas mengambil air mineral dalam botol, ditumpahkannya ke tanah. Sebagian air dalam jerigen dimasukkan ke dalam botol. Bawa pulang ke Jakarta toh, katanya. Ketiga, tertawa 1 jam. Meskipun sibuk, meskipun banyak urusan dengan jadwal padat, Glenn juga bisa menyediakan waktu untuk rileks. Salah satu cara untuk menghilangkan kepenatan adalah tertawa. Untuk bisa tertawa lepas, Glenn senang mendengar mop-mop Papua. Seorang pria Papua di Jalan Sabang, Jakarta selalu menjadi kawan tertawa. Pace itu bercerita, dan Glenn mendengar sambil tawa meledak-ledak. Glenn juga sangat suka pada penyanyi kocak Roy Saklil. Kalau sudah ada Roy di sampingnya, maka semua topik serius ditinggalkan. Pernah Glenn berada di studio milik Dodi Latu Hari-Hari di kawasan Tebet. Usai take vokal, Glenn pamit hendak pulang. Roy Saklil mengantar sampai di depan tempat parkir. Glenn sudah duduk di belakang setir, mesin sudah hidup, tetapi Roy kemudian melepas sebuah cerita mop. Glenn tertawa terbahak-bahak. Ternyata mop demi mop mengalir dan selama 1 jam mesin dalam keadaan hidup. Roy terus bercerita dan Glenn terus tertawa seperti di kampung-kampung, lengkap dengan ekor-ekor. Hai, 4. Maluku for Palestine. Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesi mengapresiasi kerja-kerja pasukan kuning yang dinilainya berjasa membawa Ambon meraih adipura. Sejumlah anggota petugas kebersihan itu diberi hadiah liburan ke Bali. Sepulang dari Bali, mereka mendapat bonus makan malam dan foto-foto bersama para bintang film Cahaya dari Timur Beta Maluku. Dalam perjalanan ke rumah dinas wali kota di Karangpanjang, Glenn sibuk terus membaca berita di media online. Sampai di Tugu Christina Marta Tiahahu, barulah Glenn menarik napas panjang
sambil tangannya memukul pahanya sendiri. Dia nampak sangat emosional. Kasihan, perempuan dan anak-anak di Palestina jadi korban militer Israel lagi, ujarnya. Ketika saya sebut Indonesia maupun Maluku terbelah, sebagian orang pro-Israel dan sebagian pro-Palestina, Glenn langsung bereaksi. Ya, apa yang harus kita lakukan? Tanya Glenn. Saya usulkan kita bikin semacam malam solidaritas kepada para korban di Palestina. Kita doakan perdamaian di sana. Glenn langsung setuju. Ketika acara di wali kota sudah selesai sekitar jam 23.00 WIT, pasukan kuning sudah pulang. Chico Jericho dan para bintang film Cahaya dari Timur sudah mulai mengantuk. Glenn tiba-tiba menyela wali kota Lohana Pesi. Paris, ini Opa Rudi ada usul kita bikin malam solidaritas untuk Palestina. Pertama, kita perlu solidar kepada para korban. Kedua, media sosial ramai sekali pro kontra, termasuk kita di Ambon, kata Glenn. Wali kota langsung memanggil stafnya dan meminta menyiapkan acara bertema Maluku for Palestine di Gong Perdamaian. Besoknya, acara tersebut berlangsung megah. Chico Jericho baca surat terbuka untuk Perdana Menteri Israel. Pendeta Jackie Maniputi menyampaikan orasi tentang apa yang sesungguhnya terjadi di Israel Palestina. Glenn menyanyikan lagu perdamaian. Bintang-bintang Cahaya dari Timur secara estafet membacakan puisi karya penyair Palestina. Dan Ustadz Abidin Wakano menaikkan doa untuk perdamaian. 5. Sukamasohi. Sebagai anak yang dibesarkan di Jakarta, Glenn terus berjuang menjadi Maluku. Ia banyak membaca buku-buku Maluku karya Des Alwi, Adnan Amal, Andaya, maupun artikel apa saja tentang Maluku dalam format PDF yang dia dapatkan sendiri di internet. Suatu ketika, sekembalinya dari perjalanan perdana ke Sawai di Seram Utara, Glenn bercerita tentang pengalaman di Sawai. Sawai itu luar biasa, tempat pemandian alam yang indah, air bening, segar, diberi teh. Sayang sekali, banyak sampah plastik, paparnya. Glenn mengaku mengajak beberapa anak muda Sawai untuk sama-sama bersihkan sampah plastik di situ. Para muda antusias. Jumlah mereka yang kerja rame-rame sangat banyak. Sebab itu Glenn merasa perlu bertemu Bapak Raja karena dia harus melibatkan banyak anak muda di kampung. Ternyata Raja Sawai dan Nyora juga mendukung. Melalui pengumuman dan koordinasi cepat, langsung saja Sawai jadi meriah. Semua warga terlibat membersihkan lingkungan, bukan hanya di kolam air, tetapi seluruh areal pemukiman sampai di pantai-pantai. Raja, Nyora, kaum muda, dan masyarakat semua terlibat, ujar Glenn. Itulah Masohi. Saya memberi komentar pendek, tetapi Glenn menyanggah. Bukan di Masohi, Opa. Ini di Sawai, ujarnya. Ya, itulah kerja Masohi, kata saya lagi. Glenn kembali menjelaskan, ini peristiwa di Sawai, bukan di Masohi. Saya pun menjelaskan tentang arti kata Masohi. Lantas bagaimana Bung Karno memilih kata Masohi menjadi nama kota Masohi? Glenn terperanjat lalu tertawa terbahak-bahak. Bacaan beta belum tuntas, ujarnya. Sejak saat itu Glenn gemar sekali menggunakan kata Masohi. Untuk membangun Ambon sebagai kota musik dunia, mari katong sama Masohi. Itulah yang diucapkannya berkali-kali. 6. Atur makan malam. Di rumah beta ama Husu, Glenn menerima seniman-seniman muda Ambon dari kalangan hip hop maupun sastra. Jumlahnya hampir 20 orang. Ketika semua sedang asik diskusi, Glenn pamit ke kota sendiri. Sekitar 30 menit Glenn sudah kembali. Turun dari mobil, dia menjinjing 2 plastik besar berisi bungkusan nasi kuning. Nasi tersebut diaturnya di meja. Glenn pun mengeluarkan piring, gelas, sendok dan mengatur sendiri di meja. Ketika semua sudah beres, Glenn datang menemui para muda yang asik berdiskusi. Ayo, makan malam sudah siap. Mari kita makan dulu, ajak Glenn. Para muda kaget bahwa artis setenar Glenn yang urusan makan minumnya di rumah selalu diurus keluarga, kini malah turun melayani anak-anak muda. Hal serupa terjadi di dekat Filosofi Kopi Blok M. Glenn dan Chico Jericho dan sekitar 10 orang muda diajak Glenn makan nasi kuning Blok M. Ketika selesai makan, Glenn mengambil piring lidi yang tersebar di beberapa tempat, sedangkan Chico Jericho mengumpulkan gelas-gelas. Para muda yang menyaksikan hal itu tidak bisa bikin apa-apa. Sudah terlambat sebab 2 bintang tenar itu sudah turun tangan mengurus piring, gelas, bekas makan minum. 7. Kasbi Kupas. Usai tampil dalam sebuah acara nasional di Taman Budaya Maluku,
Glenn kemudian terlibat percakapan ringan dengan para musisi Ambon. Seorang musisi senior tiba-tiba mengajukan gurauan yang mengejutkan Glenn. "Bung Glenn, biar apa lah?" Tetapi mai tua lama tuh memang kasbi kupas betul. Mendengar itu semua orang tertawa. Glenn juga tertawa sambil menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Belum selesai dengan tembakan kasbi kupas, musisi tadi melancarkan tembakan kedua. "Bung, ini katong saja. Kasbi kupas begitu, mengapa sampai pisah?" Lagi-lagi Glenn menutup wajah dengan kedua belah tangan. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Glenn memang tidak pernah berkisah tentang masalah yang satu ini ke media massa. "Itu komitmen kami berdua," kata Glenn. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti episode 1 sampai episode 2, di mana beta berusaha untuk membacakan kembali tulisan yang ditulis dalam malukupost.com oleh wartawan malukupost.com. Semoga cerita yang beta bagikan kepada teman-teman bisa berguna dan bisa mengetahui sisi lain daripada seorang Glenn Fredly. Dia punya banyak pengalaman, ikatan dengan Maluku, dan tentu saja semoga ini menjadi kekuatan dan inspirasi bagi saudara semua untuk mengejar impian dan membanggakan Maluku ke depan. Salam legenda.